Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya sahabatku ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kali ini saya akan membahas surah Abasa, yaitu surah ke-80 di Al-Quran ya. Surah ke-80 di Al-Quran ya sahabatku semuanya. Surah Abasa ini artinya adalah ia bermuka masam ya. Ia bermuka masam. Surah ini tergolong ke surah Makkiyah, suatu surah yang turunnya sahabatku di kota Mekah. Surah ke-80 terdiri dari 42 ayat ya. Sahabatku semuanya, Al-Quran itu diturunkan hanya di dua tempat saja ya. Yang pertama adalah di kota Mekah, yang kedua adalah di kota Madinah ya. Nah, kalau surah itu turunnya di kota Mekah, otomatis surah tersebut tergolong ke golongan surah Makkiyah. Tetapi kalau surah tersebut turunnya di kota Madinah, otomatis surah tersebut tergolong ke golongan surah Madaniyah ya. Yuk kita buka ya Al-Qurannya sahabatku semuanya. Yuk kita mengaji di surah Abasa ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yajjakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istagna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yajjakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirat faman sya'a zakarah fi sufi mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah fayanzuril insanu ila ta'amih anna sababna ma'a sabba
thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa innaba wa qadba sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya ya, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di surah ini Allah sudah menegaskannya dengan menyebut nama Allah ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling ya, karena seorang buta lebih telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari apa? Dari dosa ya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya berkecukupan atau pembesar-pembesar Quraisy ya, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya ya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan, maka siapa yang menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggalkan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia, yang berbakti. Celakalah manusia, alangkah kupunnya dia dari apa dia Allah menciptakannya. Dari setetes mani dia menciptakan, lalu menentukannya, kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya, lalu menguburkannya. Nah itu ya sahabatku semuanya ya. Selanjutnya sahabatku ya, insya Allah ya, kalau kita tahu bahwa kita itu ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari satu tetes air mani yang hina. Nah, kalau kita diciptakan dari Allah ya, oleh Allah ya, dari air mani yang sangat hina, satu tetes lagi ya, kita menjadi manusia ya, sosok manusia. Ada yang menjadi presiden ya, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi apalagi macam-macam ya. Nah macam-macam bentuk Allah memberikan jalan wasilah kita untuk berikhtiar ya. Nah itu sahabatku semuanya ya, semuanya hanya titipan saja. Dan yakinlah sahabatku, kalau kita hina sekali ya dari satu tetes air ya, dari satu tetes air, tidak boleh kita menyombongkan diri dengan sesuatu apapun ya yang mengakibatkan Allah tidak suka, Allah tidak meridhoi orang yang menyombongkan dirinya sendiri. Karena apa? Semuanya diciptakan oleh Allah itu dari satu tetes ya, tidak ada lebihnya sahabatku ya, tidak ada lebihnya. Mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, mau jadi petani, mau jadi buruh, semuanya dari satu tetes air ya. Dari satu tetes air. Janganlah kita ya sahabatku menjadi bangga diri, sombong ya, merasa saya nomor satu. Itu semuanya adalah sifat-sifat setan yang seharusnya kita tawadu, yang seharusnya kita rendah hati ya. Jangan kita memiliki bahwa kita ini punya aku ya, saya kaya karena aku. Enggak sahabatku ya, semuanya atas izin Allah ya. Semuanya atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kaya, tidak akan sahabatku ya. Nah, jangan merasa memiliki dengan kekayaan tersebut bahwa ini kekayaan oleh kita, tapi semuanya sahabatku dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berusaha hanya bersyariat saja sahabatku, dan yang menentukan rezeki kita itu tetap siapa?
Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya yang menentukan rezeki kita ya, mati dan hidup kita semuanya ya, semuanya diurus oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabatku di sini waktu dulu itu ya ada seorang yang buta ya datang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu ya wajah Nabi Muhammad SAW itu agak masam ya, jadi memalingkan muka dari si orang yang buta tersebut, yaitu Umi Maktum ya, Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ya datang mau menghadap Rasulullah, tetapi Rasulullah dengan wajah masam membalingkan ya dari si orang buta tersebut. Dan Allah langsung tegur sahabatku ya, dan kita tidak boleh memalingkan wajah dalam keadaan masam, itu dilarang ya, tidak boleh, itu adalah kesombongan. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya ya, ingin bertobat ya. Nah, bertobat dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya ya. Adapun orang yang merasa dirinya berserba cukup ya, pembesar Quraisy. Jadi ketika itu Rasulullah SAW itu lagi kedatangan pembesar Quraisy. Kalau zaman sekarang mah banyak pejabat yang datang gitu ya kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum itu adalah seorang tua yang buta, tidak melihat, rakyat biasa. Nah, ketika itu justru Rasulullah memalingkan wajah dari orang yang buta tersebut dan lebih mengutamakan para pejabat ya, yaitu itu ya, bangsawan gitu, pembesar Quraisy. Jadi para pejabat ya kalau di Indonesia ya gitu sahabatku ya. Langsung Allah tegur ya sahabatku ya, ketika Nabi Muhammad SAW memalingkan wajah dari si buta tersebut ya, rakyat biasa gitu ya sahabatku. Maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Jadi Rasulullah lebih memperhatikan tamu-tamu dari para pejabat ya, dan Allah langsung menegurnya ya sahabatku ya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk apa? Mendapatkan pengajaran ya, sedangkan dia takut kepada siapa? Kepada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya ya. Sekali-kali jangan begitu, sungguh ajaran Allah itu suatu peringatan, maka siapa yang menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya di dalam kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yaitu Al-Quran, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Celakalah manusia, alangkah kupurnya dia ya. Dari apa dia? Allah menciptakannya dari setetes mani ya. Jadilah kita ya. Jadi tidak ada yang patut disombongkan, memang kita hina ya, dari satu tetes sahabatku ya. Dia menciptakannya lalu menentukannya ya. Nah itu. Kemudian jalannya dia mudahkan, kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Jadi hidup tadinya kita mati ya, satu tetes air, dan menjadi manusia, dihidupkan sama Allah, dan suatu saat juga akan dimatikan lagi oleh siapa? Oleh Allah tentunya ya. Nah, jadi dunia ini sebentar. Berbanyaklah berbuat amal kebaikan ya, untuk bekal kita nanti hidup di alam akhirat yang selamanya. Itu ya sahabatku semuanya ya. Nah, di sini ya. Kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Jadi ketika sudah mati dibangkitkan lagi oleh Allah ya. Sekali-kali jangan begitu, dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
Tuh, makanannya juga harus diperhatikan katanya ya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran ya, dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan dari langit itu ya, ada yang menjadi padi, ada yang menjadi sayur mayur, buah-buahan. Semuanya itu ada untuk siapa? Untuk kita ya, makhluk hidup yang ada di bumi. Ada manusia, hewan, jadi semuanya makan ya, diatur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sahabatku ya. Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkala ya. Yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dari ibu-ibu, bapaknya, dan dari istri anak-anaknya. Setiap orang yang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya ya. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, yaitu suram. Itu ya sahabatku semuanya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita hina, yaitu dari satu tetes air yang hina. Tidak ada jualannya di pasar juga ya untuk air mani ini. Nah, kita yakin ya sahabatku semuanya, dari tadinya nggak ada menjadi ada ya, dan suatu saat akan tidak ada lagi, dan suatu saat Allah akan bangkitkan lagi. Nah, itu sahabatku semuanya ya. Jadi kita intinya sebagai manusia tidak boleh sombong ya, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa saya paling bisa, saya nomor satu, saya paling kaya, saya paling soleh ya. Jangan, semuanya apa? Hanya Allah yang tahu ya kita itu seperti apa ya. Karena Allah selalu melihat kita, Allah selalu ada dengan kita ya sahabatku, tidak jauh. Allah itu tidak jauh tapi dekat dengan kita, dan akan mengabulkan doa-doa hamba-hambanya yang meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melaksanakan sholat dan sabar dulu, sabar dan sholat itu ya kalau umat muslim. Jadi kalau ada masalah apapun, jangan cuma dipikirin yang akan mengakibatkan ini sakit ya, tetapi apa? Banyak berzikir, banyak apalagi? Banyak berbuat baik, banyak membaca suci Al-Quran, banyak berzikir. Dan tentunya ketika kita mau berbagi ya, berbuat baik, insya Allah itu pahalanya kepada diri kita sendiri ya, bukan untuk orang lain. Kita berbuat baik itu ya, tapi untuk diri kita sendiri, untuk menyelamatkan diri kita sendiri kelak di akhirat ya. Nah, sebelum ke akhirat juga kita kan masuk dulu nih ke alam kubur, lama di sana ya. Nah, mempertanggungjawabkan apa-apa yang sudah kita lakukan nih di dunia ini. Yuk sahabatku semuanya, kalau kalian lagi banyak dosa, perbanyak istighfar, bersolawat ya, bertasbih, bertahlil, bertahmid, yang insya Allah semuanya akan menjadi amal kebaikan jika kita melaksanakannya dengan keikhlasan. Hanya beramal ikhlaslah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramalnya bukan karena Allah, semuanya tertolak sahabatku ya. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan nih video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya sahabatku semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.